Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin 1.295.500 rupiah. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih dan hari kemarin, hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi atau 20 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar 702.000 rupiah. Pengeluaran sebesar 575.000 rupiah. Saldo per malam ini 1.422.500 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Hasanuddin atau Ifin MPD dari PP Nurul Ihsan. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk itu pada Ustadz Hasanuddin atau Ifin MPD berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sama untuk salamnya. Saya kasih pantunnya dia semangat. Abang salam ngetik daun saga. Jauh-jauh salam sebagai di ahli surga. Ini abang salam pincang kebun nanas. Cakep. Menjawab salamnya kencang, semoga utangnya lunas. Amin. Yang anda kencang berinya utang, mudah-mudahan lunas utangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Hadirin wa hadirat, bapak ibu-ibu jemaah Masjid Al-Amin, para calon-calon ahli surga, alhamdulillah di malam yang ke-21 ini jemaah Al-Amin masih sangat banyak. Mantap ini ya, berarti istiqomah. Saya kasih materi temanya
malam ini kiat agar istiqomah. Ya. Ada seorang sahabat pernah minta nasihat sama Nabi, ya Rasulullah, berikanlah aku sebuah nasihat. Di mana dalam nasihat itu aku nggak perlu lagi nasihat yang lain. Maka Nabi berkata, Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kedua, beriman dan istiqomah. Ya, singkat namun padat, singkat tapi dalam maknanya. Jelas mulia kan? Istiqomah ini merupakan salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki. Dan ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Perlu dibangun, perlu dipupuk agar kita itu bisa istiqomah. Baik istiqomah dalam iman maupun istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kiatnya nih agar pasca Ramadan tetap kita istiqomah dalam ibadah? Mohon maaf nih, kadang-kadang banyak di antara kita ketika Ramadan begitu semangat beribadah, baca Quran sampai hari khatam 3 kali atau 2 kali, tapi kalau Ramadan lewat itu mulai menurun ibadahnya. Tiap malam yang mulai, tapi setelah Ramadan udah gak lagi yang mulai. Ini kita nggak istiqomah. Nah, gimana supaya istiqomah? Nah, pertama, Islam niat. Selalu luruskan niat kita. Kita ini ibadah untuk siapa? Karena siapa? Jangan kita menjadi hamba Ramadan yang hanya taat ketika Ramadan, yang hanya soleh ketika Ramadan, yang begitu dermawan ketika Ramadan, tapi begitu Ramadan berlalu, kesolehan itu tidak nampak. Pemulihan itu tidak nampak lagi dari diri kita. Kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang tetap taat kapanpun, dimanapun, dan jangan menjadi hamba Ramadan. Apa artinya Ramadan? Yaitu orang yang begitu taat kepada Allah, sangat soleh, sangat tekun ibadah hanya ketika Ramadan. Berarti menjadi hamba Ramadan. Orang yang istiqomah, dia bisa tetap taat kepada Allah, tetap menjadi pribadi yang soleh meskipun Ramadan telah berlalu. Bahkan spirit Ramadan tetap dia jaga. Makanya setelah Ramadan itu ada saum sunnah 6 Syawal, ada saum Senin Kamis, ada saum nanti Arafah, ada saum Ayyamul Bid. Agar apa? Agar suasana Ramadan itu tetap hadir 11 bulan pasca Ramadan. Ini yang jadi Islam niat, luruskan niat kita. Dan ini tidak mudah sama sekali. Maka nanti di hari kiamat, saat manusia dihisab, yang pertama kali dihisab itu bukanlah pemabuk, bukanlah pezina, bukanlah koruptor, bukan. Pertama kali yang dihisab justru para ahli ibadah yang salah niat ibadahnya. Yang dihisab siapa? Satu, orang yang berjihad fisabilillah. Dua, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang
berdakwah ke sana kemari, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, orang yang banyak sedekah, itu yang akan dihisab pertama kali. Tapi tiga-tiganya masuk neraka gara-gara tidak menjaga niatnya. Dia jihad salah niat, mestinya karena Allah, tapi dia supaya disebut sebagai pahlawan, maka Allah lemparkan ke neraka. Dia dakwah ngajar salah niat, yang mestinya dakwah itu lillah, ya tulus, tapi lil pulus. Banyak orang ya mencari keuntungan dunia lewat ya jalur-jalur itu, padahal mestinya dihilangkan motivasi itu. Dia harus luruskan niatnya ketika dia amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan ayat Allah, itu karena Allah, bukan karena yang lain. Maka dilemparkanlah ya dai itu, ustaz itu yang banyak ceramah sana ceramah sini, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan kepentingan dunia ini. Maka Al-Quran, sekalian, ayat yang paling banyak membuat sahabat itu menangis. Coba ayat berapa, Bu? Sampai di manakah sahabat itu kalau Al-Quran pasti nangis? Di surat apa ayat berapa? Kalian tahu? Ayat yang paling banyak membuat sahabat itu menangis tersebut-sebut. Di mana mereka bersekolah? Di ayat berapa? Bukan di At-Taubah, bukan di Al-Munafiqun, bukan di Al-Baqarah, bukan di Ali Imran, tapi ketika mereka sampai di surat Hud. Surat Hud ayat yang ke-15 dan ke-16. Ini berdasarkan keterangan dari Imam Hasan Al-Basri, yang dia sering bertemu sahabat, interaksi dengan sahabat. Ditanya, wahai guru, engkau sering bertemu dengan sahabat, coba sampaikan kepada kami, saat engkau bersama mereka, kapan mereka itu menangis ketika baca Quran, di ayat berapa, surat berapa? Dan dijawab oleh dia di surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah berfirman di situ, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yakhsun. Perhatikan ini. Barang siapa yang aktivitasnya yang diinginkan adalah kemewahan dunia, kesenangan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan itu balasan itu dengan penuh, dengan sempurna kepada mereka. Wahum fiha la yakhsun, dan mereka sedikit pun nggak akan dikurangi, nggak akan dirugikan. Jadi kalau orang motivasinya waktu hidup itu hanya uang, materi yang dikejar, Allah kasih uang. Pengen punya uang bagus, dikasih uang bagus. Pengen punya mewah, dikasih mewah. Kalau memang motivasi yang dia kerjakan di dunia ini, baik itu profesi dokter ke, dosen ke, apapun profesinya, kalau mereka hanya ingin ngumpulin dan ngumpulin uang materi, Allah kasih. Allah kasih. Ya, gak akan Allah rugikan. Termasuk orang-orang yang mengerjakan amal-amal akhirat untuk dunia, atau orang yang beribadah dengan cita rasa dunia, gitu. Kan banyak seperti itu, ya. Maka ketika orang itu beramal soleh, beribadah dengan cita rasa dunia, motivasi dunia, Allah kasih.
Misalnya apa? Ada orang, ya, dia puasa, tapi ingatnya ketika puasa itu ingin supaya anaknya lulus ikut UMPTN. Bu, kok puasa apa? Iya nih anak saya lagi ujian, saya puasain supaya lulus. Itu namanya ibadah dengan cita sendiri. Suaminya ada proyek, mau ikut proyek tender, mau hadir di jam 2 malam. Dia tahan berhari-hari bermalam-malam supaya tembus proyeknya. Dikasih proyek tembus sama Allah. Itu namanya ibadah dengan cita rasa dunia. Kalau orang ibadah pengen dapat dunia, Allah dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kalau orang niat ibadah untuk dapat dunia, dikasih, nggak bakal dirugikan sama Allah. Tapi lihat ayat berikutnya nih, ngerinya nih. Lihat ayat berikutnya. Ulaikal ladzina laisa lahum bil akhirah illa nar. Mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat gak akan diberikan apa-apa dari ibadahnya itu illa nar, itu neraka. Wahabita masna'u, sia-sialah amal mereka. Sia-sia tuh amal mereka. Ya, nggak ada nilainya. Kenapa? Udah kasih sama Allah di dunia balasannya. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan hapuslah seluruh amal-amal mereka, hapus pahalanya. Di sini pentingnya kita lurusin niat Pak Ibu sekalian. Makanya kita ini saat kita beraktivitas, bekerja, ibu-ibu melayani suami, bu, capek nggak bu melayani suami? Apa yang ibu harapin bu? Bu, saat ibu melayani suami, apa yang ibu harap-harap? Kalau ibu harap ridho Allah dapat, tapi kalau ibu melayani suami agar ibu tambah dicintai suami, agar ibu mudah mendapatkan perhiasan yang diinginkan, Allah kasih bu. Tapi pahala nggak dapat, begitu. Maka penting sekali kita menjaga niat. Kalau pengen kita istiqomah, niat dijaga. Termasuk kita memakmurkan masjid untuk siapa? Karena siapa? Karena banyak di antara kita tuh, mohon maaf, sekarang itu terjadi, ya, terjadi orang itu berebut posisi di masjid, kayak gitu, ya, mudah terpilih sebagai pengurus, ngambek bikin masjid baru, ada kayak gitu. Kenapa? Karena dia menjadikan masjid sebagai bukan lagi untuk ibadah, tapi untuk kepentingan pribadi. Alhamdulillah nih. Masya Allah. Ini yang pertama, Islamul niat. Mudah-mudahan dengan Ramadan, dengan puasa, niat kita bersih. Ini adalah yang kedua, agar kita istiqomah, suhbatus sholihin. Apa itu? Bersahabatlah, bergaullah, bertemanlah sama orang-orang yang soleh. Kita mesti punya circle, mesti punya apa tuh pertemanan, punya perkumpulan di mana di situ berkumpul orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang banyak ibadahnya, yang lebih sabar, lebih ikhlas, yang lebih istiqomah. Temenin, bertemu dengan yang soleh, kita berbaur soleh. Betul bu? Betul pak? Berteman dengan orang baik tambah baik. Berteman dengan orang pemurah tambah pemurah. Berteman sama yang nakal ikut nakal. Betul pak? Berteman sama orang yang curang kebawa curang. Kenapa? Karena teman itu akan mudah mempengaruhi kita. Apalagi sekarang, ya, sulit mencari teman yang betul-betul bisa, ya, bisa menolong,
kita dengan tulus, yang bisa membersamai kita sampai ya akhir hayat kita. Itu sulit, nggak mudah. Maka di Quran, jemaah sekalian, ada orang masuk neraka itu gara-gara salahnya milih teman. Hati-hati. Nanti ada orang masuk neraka akibat apa? Salah memilih teman. Dan dia menyesal. Penyesalannya Allah abadikan di Quran. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Perhatikan baik-baik. Sungguh celaka, sungguh aku menyesal. Coba seandainya dulu waktu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalilah, sebagai teman dekatku. Jadi dia berteman salah. Teman dekatnya itu ternyata orang yang selalu mengajak kepada perbuatan negatif, maksiat. Akhirnya dia ikut maksiat. Akhirnya dia ikut berbuat maksiat. Terus maksiat, ya, sampai tua tetap aja masih maksiat karena salah memilih teman. Sampai meninggal dunia, dosa-dosanya, maksiatnya belum ditobati. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara salah memilih teman. Nah, alhamdulillah ini terakhir mas sekalian, agar kita istiqomah dalam ibadah, hendaklah kita usahakan sempatkan waktu untuk tasbihul qulub, untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan keagamaan kita. Luangin waktu ke majelis ilmu, belajar. Semakin bertambah ilmu kita, insya Allah ya Allah akan tumbuhkan keistiqomahan dalam diri kita. Dan kalau istiqomah, Allah akan berikan kita kebahagiaan, ketenangan. Bahkan di Quran, orang yang istiqomah itu mendapatkan doanya para malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul jannah, dan keberikan kabar gembira dengan surga. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan istiqomah, turunlah malaikat kepadanya. Malaikat itu berkata kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, kata malaikat. Gembiralah dengan surga yang Allah berikan kepadamu. Nah, ini adalah kabar gembira untuk para istiqomah bahwa Allah akan berikan surga. Mudah-mudahan Ramadan membuat kita semakin istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam taati Allah Subhanahu wa taala sampai nafas terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.